Sekarang kita akan baca Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 26. Roma 3 ayat 21 sampai dengan 26. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Judul Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan pasal 5 ayat 11 adalah pembenaran oleh iman dalam Kristus adalah satu-satunya pengobatan untuk dosa. Bagaimana manusia dibenarkan? Dijelaskan dalam ayat 21 sampai dengan 26. Kemudian bagian kedua yang kita akan bahas adalah Roma 3 ayat 27 sampai dengan 31 yang isinya adalah dialog antara orang Yahudi dan Paulus. Seorang Yahudi bertanya dan Paulus menjawab. Itu Roma 3 27 sampai dengan 31. Maka kita akan memulai dengan bagian pertama yaitu Roma 3 21 sampai dengan 26. Bagaimana manusia dibenarkan? Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Tetapi sekarang, kata sekarang ini menunjukkan bahwa melalui kematian Yesus Kristus serta kebangkitannya, karya penebusan telah terlaksana dan perjanjian baru telah ditulis. Maka sekarang di masa anugerah tidak perlu lagi korban-korban binatang. Sekarang terlepas dari pekerjaan hukum Taurat. Itu artinya tanpa hukum Taurat. Artinya terlepas atau tanpa pekerjaan hukum Taurat. Kebenaran Allah telah dinyatakan. Tanpa pekerjaan hukum Taurat. Kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti pemungut cukai di Lukas 18 ayat 13 dan 14. Atau seorang penjahat yang digantung bersama Tuhan Yesus. Terlepas dari pekerjaan hukum Taurat. Walaupun tidak disunat, kebenaran Allah telah dinyatakan sekarang. Dan kebenaran Allah ini adalah yang disaksikan dalam kitab Taurat dan para nabi. Artinya, sistem pengorbanan, korban-korban binatang, dan nubuat-nubuat para nabi telah bernubuat atau telah bersaksi akan penebusan Yesus Kristus. Maka sekarang, terlepas dari hukum Taurat atau tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah dinyatakan. Yaitu kebenaran Allah yang telah disaksikan dalam kitab Taurat dan oleh nabi-nabi. Dan bagaimana kebenaran Allah disaksikan? Itu sistem pengorbanan hukum Taurat dan para nabi telah bernubuat. Dan mengenai kebenaran Allah dikatakan lagi di ayat 22. Kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Kalau bahasa Inggris, kebenaran Allah oleh iman. By faith of Jesus Christ. Kepada siapa? Bagi semua orang yang percaya. Bagi semua orang dan bagi semua orang percaya. Artinya bagi
Yahudi maupun non-Yahudi diterapkan. Tidak ada perbedaan. Karena Yahudi maupun non-Yahudi semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Adam, semua manusia telah mati roh. Semua menjadi orang berdosa, mengambil jalannya sendiri. Dan untuk memperoleh keselamatan, harus didahului pengakuan dosa, yaitu mengenal dirinya adalah seorang berdosa dan mengakuinya. Yaitu pertobatan merupakan syarat mutlak untuk memperoleh keselamatan. Lukas 13 ayat 3, Kisah Rasul 2 ayat 38, dan Kisah Rasul 3 ayat 19 menjelaskannya. Dan dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sini kata kemuliaan Allah merupakan kemuliaan yang asli atau original glory yang Allah memberikan kepada manusia mula-mula. Pada mula Allah memberikan kepada manusia kemuliaan Allah. Seperti di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dan juga dalam kitab Mazmur pasal 8, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu dan berkuasalah atas buatan tangan Allah. Tapi telah kehilangan kemuliaan Allah ini. Lalu di ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh kasih karunia, seharusnya oleh kasih karunia-Nya, by His grace, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan, lebih tepat melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Bisa dibaca seperti ini, dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia-Nya melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh kasih karunia-Nya. Kalau kasih karunia, grace, artinya kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pantas atau tidak layak untuk manusia. Itu arti grace, kasih karunia. Itu kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak layak untuk manusia. Kalau arti penebusan, dibebaskan dengan bayar harga. Kita manusia telah terjual di bawah dosa dan di bawah hukuman mati. Roma pasal 7 ayat 14, Yeskel pasal 18 ayat 4. Dan harga bayar adalah darah penebus yang mati ganti kita. Jadi, dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang tidak pantas atau tidak layak untuk manusia melalui penebusan dalam Kristus Yesus, yang ini darah penebus yang mati ganti kita. Roma 3:25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Karena hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Jalan pendamaian dalam bahasa Yunani, hilasterion. Kata ini diterjemahkan dalam Ibrani 9 ayat 5 sebagai tutup pendamaian. Maka kata hilasterion yang diterjemahkan sebagai jalan pendamaian, ini ada di dua tempat, Roma 3:25 dan Ibrani 9 ayat 5. Dan juga jalan pendamaian dengan kata lain dalam bahasa Inggris, mercy seat, yaitu penutup tabut perjanjian. Maka tutup pendamaian itu adalah hilasterion. Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian, hilasterion, tutup pendamaian. Atau hilasmos, itu korban pendamaian.
Maka ada dua kata dalam bahasa Yunani, hilasterion dan hilasmos, tutup pendamaian atau korban pendamaian. Imam besar setahun sekali pada hari raya pendamaian masuk dalam ruang Maha Kudus dengan membawa darah korban binatang, lalu memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian dengan jarinya 7 kali, tiap tahun sekali. Dalam Imamat 16 ayat 14 dan 15. Makna daripada apa yang dilakukan oleh imam besar ini adalah hukum Taurat yang adil, yang benar dari Allah telah terlaksana sebagai type, secara tipe. Maka mercy seat bukan lagi judgment seat. Tadinya tanpa darah korban binatang diperciki, yaitu darah salib Kristus diperciki di atas dan di depan tutup pendamaian, harusnya menjadi tempat penghakiman. Mercy seat harusnya menjadi tempat penghakiman. Tetapi oleh karena darahnya dipercikan ke atas dan ke depan tutup pendamaian, maka menjadi mercy seat, tempat belas kasihan, dan juga menjadi place of communion, tempat persekutuan. Dan sebagai penggenapan daripada tipe ini, Yesus Kristus menjadi tutup pendamaian dan menjadi korban pendamaian di atas kayu salib. Apa yang dilakukan oleh imam besar setahun sekali pada hari raya pendamaian sebagai tipe, tetapi yang menjadi penggenapan itu Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai tutup pendamaian dan korban pendamaian. Dan hal ini menunjukkan bahwa Kristus sebagai pengganti kita begitu menghormati hukum dengan menanggung hukuman yang adil, sehingga Allah yang melihat salib sebelumnya dibenarkan. Itu artinya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dosa-dosa perjanjian lama. Jadi andai kata Yesus tidak ditentukan Allah menjadi tutup pendamaian atau korban pendamaian, Allah tidak dibenarkan dalam hal membiarkan atau menutupi dosa umat perjanjian lama dan juga membenarkan orang berdosa yang percaya di masa perjanjian baru. Ini Roma 3 ayat 25 merupakan salah satu yang terpenting dalam Roma pasal 3. Sekali lagi saya baca ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Kalau mengikuti kata aslinya, seharusnya tutup pendamaian atau korban pendamaian. Karena iman dalam darahnya. Melalui iman dalam darahnya. Koma tidak perlu ya. Melalui iman dalam darahnya. Through faith in his blood. Artinya, walaupun Yesus di atas kayu salib menjadi tutup pendamaian dan juga korban pendamaian, tapi untuk hal ini menjadi efektif, kita harus mempunyai iman dalam darahnya. Apabila kita mempunyai iman dalam darahnya, baru darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib menjadi efektif bagi kita orang percaya. Dan hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Keadilan, itu bahasa Yunani adalah dikaigosne, artinya righteousness. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya. His righteousness. Tuhan Yesus dijadikan oleh Allah korban pendamaian di kayu salib dan juga tutup pendamaian, korban pendamaian, hilasmos, dan tutup pendamaian, hilasterion.
Dan oleh karenanya, dosa perjanjian lama, yaitu sejak Adam, semua dosa yang dilakukan oleh manusia, Allah membiarkan dalam kesabaran. Dan perbuatan Allah yang membiarkan atau menutupi dosa perjanjian lama dalam kesabarannya, ini jadi dibenarkan. Karena Allah telah menentukan Yesus menjadi korban pendamaian dan tutup pendamaian. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, yaitu Allah dibenarkan dalam hal menutupi atau membiarkan dosa perjanjian lama sejak Adam. Karena Yesus telah ditentukan Allah menjadi korban pendamaian, tutup pendamaian. Dan ayat 26 ini berbicara dalam arti yang sama, dosa perjanjian baru. Kalau ayat 25, dosa perjanjian lama, dahulu pada masa kesabaran Allah. Dosa-dosa yang telah terjadi dahulu. Kalau ayat 26, pada masa ini, yaitu masa perjanjian baru. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar, dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Pada masa ini, setelah terjadi penebusan, karya penebusan di kayu salib di masa perjanjian baru, Allah membenarkan orang percaya. Kalau kata orang percaya ada nuansa, orang berdosa yang menjadi percaya. Itu orang percaya. Maka orang percaya latar belakangnya adalah orang berdosa. Allah mentah-mentah membenarkan orang percaya, tapi tetap dibenarkan. Karena Allah menjadikan Yesus ganti kita, korban pendamaian dan tutup pendamaian. Sehingga tuntutan hukum Taurat dipenuhi. Oleh karenanya sekarang, pada masa ini, pada masa kasih karunia, pada masa perjanjian baru, Allah bisa membenarkan orang berdosa yang percaya. Dan dalam hal ini Allah tetap dibenarkan. Allah bisa membenarkan orang berdosa yang percaya dan Allah menjadi benar. Artinya Allah bisa memberi mercy forgiveness, anugerah pengampunan kepada orang yang percaya secara benar. Karena Yesus telah dijadikan Allah korban pendamaian, tutup pendamaian. Dan juga perbuatan Allah yang membiarkan dosa orang percaya perjanjian lama atau menutupi dosa orang perjanjian lama. Perbuatan Allah ini jadi dibenarkan. Itu 25. Ayat 26. Pada masa ini perjanjian baru. Itu arti menunjukkan keadilannya. Maka di ayat 25. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Ayat 25. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya. Sekarang kita akan baca Roma 3 ayat 27 sampai dengan 31. Yaitu dialog antara seorang Yahudi yang bertanya dan Paulus menjawab. Roma 3, 27 sampai dengan 31. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Ayat 27, jika demikian, ini orang Yahudi ya, bertanya, apakah dasarnya untuk bermegah? Lalu Paulus menjawab, tidak ada. Lalu orang Yahudi tanya, berdasarkan apa? Sebenarnya berdasarkan hukum apa? By what law? Berdasarkan perbuatan? Paulus menjawab, tidak.
melainkan berdasarkan iman, berdasarkan hukum iman. Maka ada kata the law of faith. By what law? By the law of faith. Lalu orang Yahudi yang katakan, jika demikian saya jelaskan, dialog orang Yahudi yang melawannya dan Paulus yang menjawab. Orang Yahudi berkata kepada Paulus, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Paulus katakan tidak ada. Yahudi berkata, berdasarkan hukum apa? Berdasarkan perbuatan? Lalu Paulus menjawab, tidak, melainkan berdasarkan hukum iman. Ini orang Yahudi yang melawan. Orang Yahudi yang tadinya mendengar Injil, tapi masih belum bisa menerima Injil. Maka dia ajukan pertanyaan terus-menerus. Sehingga sepertinya menuju ke suatu pertobatan. Atau boleh katakan dialog dalam langkah penginjilan. Kamu telah berbuat dosa, membutuhkan pengampunan. Ini penjelasan Rasul Paulus intinya. Kamu telah berbuat dosa dan membutuhkan pengampunan. Hukum perbuatan tidak dapat mengampuni. Hukum Taurat menuntut ketaatan dan hanya membunuh jika dilanggar. Iman saja di dalam Kristus akan mengampuni dan membatalkan hukuman mati. Seperti dikatakan dalam Kisah Rasul 10 ayat 43 dan Kisah Rasul 13 ayat 39. Lalu di ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus dirangkumnya. Rangkumannya di ayat 28 ini, yaitu manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kesimpulan atau rangkuman, manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ayat 29, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ini perkataan orang Yahudi, ayat 29. Lalu Paulus katakan, ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Kalau ayat 29 ini, kalau menurut Fenton Translation, orang Yahudi berkata, dia adalah Allah orang Yahudi saja, bukan Allah orang kafir. Itu bagian A. Lalu bagian B-nya, Paulus menjawab, ya, Allah orang kafir juga. Kemudian di ayat 30, Rasul Paulus menjelaskan mengapa Allah adalah Allah kafir. Yaitu Allah bagi orang-orang yang tak bersunat juga. Intinya, satu Allah yang membenarkan baik orang-orang bersunat oleh karena iman, maupun orang-orang yang tak bersunat melalui iman itu juga iman yang sama. Karena membenarkan baik orang-orang bersunat oleh karena iman, dan orang-orang yang tak bersunat melalui iman yang sama. Saya baca ayat 30, artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman. Artinya, ini kata artinya ada boleh, tidak ada juga. Cuma artinya, karena kalau mengingat gitu, atau kalau mempertimbangkan seeing, kalau ada satu Allah, Paulus menjawab, Allah adalah Allah orang kafir juga. Alasannya, satu Allah berdasarkan iman membenarkan orang bersunat. Dan Allah membenarkan juga orang-orang yang tak bersunat melalui iman itu, melalui iman yang sama. Maka kalau mempertimbangkan hal ini, Allah adalah Allah orang kafir juga. Lalu Rasul Paulus melanjutkan lagi penjelasan Rasul Paulus di ayat 31. Kalau begitu, kamu akan berkata, jika demikian,
Ini saya tambahkan ya untuk pengertian. Kalau begitu kamu akan berkata, kami membatalkan hukum Taurat demi iman. Jika demikian, Rasul Paulus berkata, oleh iman, baik Yahudi maupun non-Yahudi dibenarkan. Maka kamu orang Yahudi bisa berkata begini, ini Rasul Paulus yang mengatakan. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Kamu bisa mengatakan begini, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Rasul Paulus sendiri menjawab lagi, sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Hukum Taurat bukan dibatalkan karena iman. Jawaban Rasul Paulus sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkan hukum Taurat. Dalam konteks ini kami mengartikan kekristenan. Kekristenan meneguhkan hukum Taurat, bukan membatalkan. Bagaimana kekristenan meneguhkan hukum Taurat dan bukan membatalkan? Ada 5 alasan. Dengan mengakui Kristus sebagai subjek dari ritus dan upacara hukum Taurat. Sekali lagi, dengan mengakui Kristus sebagai subjek dari ritus dan upacara hukum Taurat. Lukas 24 ayat 44 dan juga Ibrani pasal 8 sampai dengan pasal 10 menjelaskannya. Kedua, oleh karena Kristus bukan membatalkan hukum Taurat, tetapi menggenapi, fulfilling. Bahasa Inggris lebih jelas ya. Fulfilling, menggenapi hukum Taurat. Dalam Matius 5 ayat 17. Ketiga, oleh karena Kristus yang menyelesaikan hukum Taurat. Bahasa Inggris ending. Sehingga Kristus menjadi kegenapan hukum Taurat. Roma 10 ayat 4. Ini ending, artinya mengakhiri. Done. Mengakhiri hukum Taurat. Maka perbedaan antara yang kedua ketiganya. Satunya fulfilling. Menggenapi. Yang ketiganya ending. Mengakhiri. Kristus yang mengakhiri hukum Taurat. Kristus yang menggenapi hukum Taurat. Keempat, dengan menggenapi dalam diri manusia kebenaran yang dituntut hukum Taurat. Tetapi kebenaran yang dituntut hukum Taurat tidak dapat diberikan oleh hukum Taurat itu sendiri. Jadi hukum Taurat hanya menuntut kebenaran. Tetapi hukum Taurat sendiri tidak bisa mengimpartasikan kebenaran kepada manusia. Hanya menuntut. Tapi tidak bisa mengimpartasikan kebenaran kepada manusia. Roma 8 ayat 3. Lalu yang kelima, dengan memasukkan prinsip-prinsip moral dan spiritual dalam perjanjian baru. Ibrani 8 ayat 6. Dengan 5 macam alasan, kekristenan meneguhkan hukum Taurat, bukanlah membatalkan hukum Taurat. Haleluya. Kita berdoa. Allah Bapa, kami terima kasih karena kami memahami kekristenan bukanlah membatalkan hukum Taurat, tetapi meneguhkannya. Ritus dan upacara hukum Taurat semuanya bersaksi Kristus. Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi memenuhi, fulfilling hukum Taurat. Jadi Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Allah Bapa, kami berterima kasih. Karena kebenaran yang tidak bisa diimpartasikan oleh hukum Taurat telah digenapi dalam diri kami oleh darah Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus. Dan juga dalam perjanjian baru, kekristenan memiliki prinsip-prinsip moral dan spiritual hukum Taurat. Perjanjian baru memiliki prinsip-prinsip moral dan spiritual yang lebih baik daripada hukum Taurat.
Maka kekristenan bukanlah membatalkan hukum Taurat, tetapi meneguhkan hukum Taurat. Terima kasih Bapa, pengertian yang kami peroleh. Dan Tuhan menyempurnakan segala pengertian dan juga firman Tuhan yang kami telah membacakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.